Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat eh, Bapak Ihsan, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah pemrograman instrumensi maya dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Zulfan Sahli dari kelas EC 6A semester 6 jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Elektronika Industri Politeknik Negeri Jakarta. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan beberapa topik dasar LabVIEW yang meliputi pemrograman while loop, for loop, case struktur, array, file I/O, dan mini project yang mengintegrasikan seluruh materi dasar pada LabVIEW. Jadi pada setiap topik saya akan menjelaskan konsep dasar, langkah pembuatan program, fungsi-fungsi blok pada program, serta demonstrasi program yang berjalan sesuai dengan tujuan topik praktikum ini. Baik, langsung saja saya masuk ke topik pertama, yaitu while loop. Pada topik pertama ini yang akan saya sampaikan adalah while loop. Jadi while loop ini merupakan struktur perulangan pada LabVIEW yang dimana di dalamnya terdapat uh, kode yang akan terus dieksekusi selama kondisi penghenti atau stop condition itu belum terpenuhi. Pada praktikum ini saya membuat counter sederhana yang akan terus bertambah hingga tombol stop ditekan oleh pengguna. Untuk langkah pertamanya kita akan masuk ke dalam software dari LabVIEW. Kita bisa download ataupun langsung di buka LabVIEW. Lalu jangan lupa kita membuat block diagram dan juga front panel. Dan untuk langkah pertamanya, kita pada front panel ini kita akan menambahkan sebuah numeric indikator untuk pembacaan dari nilai counter yang akan kita tampilkan. Kita tampilkan nilai counter. Lalu kemudian kita akan pergi ke blok diagram. Lalu kita akan mencari, kita klik kanan pada kursor, lalu kita cari while loop, lalu kita drag ke dalam blok diagram. Setelah itu baru kita akan seperti ini bentuk dari while loop tersebut. Lalu kita akan masukkan nilai counter tadi ke dalam while loop. Setelah itu kita akan membuat nilai counter yang akan terus berjalan tanpa stop. Pertama-tama kita akan tambahkan create control pada bagian bawah kanan ujung, jadi yang dimanakan loop condition kita tambahkan. Lalu kita geser ke sini. Lalu kita akan pada bagian sini atau disebut iteration, ini akan kita akan tambahkan create. Kita akan hubungkan melalui iteration ini untuk menampilkan nilai. Setelah itu kita akan tambahkan timing function yang akan menjadi delay, muncul nilai counter yang ini. Kita create constant pada bagian kiri. Kita create constant, kita akan tambahkan nilai sebanyak 500. Mungkin untuk segini pemrograman sederhana untuk membaca nilai counter yang akan terus berjalan. Jadi kita pergi ke front panel, lalu kita akan menjalankan pemrograman ini. Pada bagian atas ini kita akan run. Lalu kita pergi ke front panel. Pada saat program ini dijalankan, nilai counter ini akan terus bertambah
terus-menerus sehingga tombol stop itu ditekan untuk menghentikan penambahan dari nilai counter ini. Dari demonstrasi kali ini cukup sekian, dan kita akan melanjutkan ke topik kedua, yakni pembahasan mengenai for loop. Baik, untuk topik kedua kali ini eh, saya akan menggunakan for loop. Jadi for loop itu sendiri struktur perulangan pada live view yang digunakan untuk menjalankan sebuah proses dengan jumlah iterasi yang sudah ditentukan. Jadi berbeda dengan while loop tadi yang dimana itu dia terus menerus. Tapi kalau for loop ini dia akan berhenti secara otomatis ketika sudah mencapai iterasi tertentu. Jadi uh, pada program ini saya akan membuat sebuah program sederhana mengenai for loop. Untuk itu kita lihat di video. Kita tambahkan sebuah numerik indikator. Kita akan pergi ke blok diagram, lalu kita akan mencari, kita klik kanan, kita ke programming, kita ke struktur, lalu kita akan mencari for loop. Nah, untuk for loopnya seperti ini. Jadi kita akan untuk menampilkan nilai, untuk saya akan menggunakan kondisi ini sebagai terminal atau terminal N, yang berarti itu batas maksimal for loop yang akan melakukan perulangan. Saya akan menambahkan 20 karena kita akan menampilkan angka secara otomatis 1 sampai 20. Untuk di dalam itu sendiri saya akan menambahkan untuk ini sebagai iterasi saya akan menambahkan wait fungsi. Saya akan menambahkan timing functionnya terlebih dahulu untuk durasinya. Kita klik konstan lalu kita ketik 500. Jadi untuk menampilkan angkanya kita akan membuat numerik indikator pada from panel, numerik indikator nilai for loop. Kita akan taruh di low for loop. Atau bisa juga di dalam for loop juga. Dikarenakan saya ingin menampilkan nilai otomatis, maka saya akan menambahkan sebuah function bernama increment plus 1, karena nilai i ini ditambahkan dalam satu menggunakan fungsi increment. Kita akan sambungkan ke sini, lalu kita akan sambungkan outputnya ke nilai for loop. Jadi kita sesuai dengan fungsinya, n ini sebagai nilai penentu batas maksimalnya yaitu 20. Timing function ini untuk memberi jeda selama melakukan loop. Lalu ini akan melakukan penambahan nilai sampai angka yang sudah ditentukan mencapai maksimum. Lalu kita akan langsung kepada pengujian ke from panel. Di sini kita langsung start aja. Nilainya akan tersebut bertambah terus sampai kondisi yang sudah ditentukan. Jadi saat program dijalankan, indikator akan menampilkan nilai angka secara berurutan mulai dari angka 1 hingga 20. Jadi setelah seluruh iterasi selesai dijalankan, program ini akan berhenti pada nilai atau count yang sudah ditentukan. Jadi secara otomatis tanpa memerlukan tombol stop.
Mungkin cukup sekian dari penjelasan video pemrograman sederhana pada for loop. Saya akan melanjutkan pada topik selanjutnya, yaitu ketiga, topik case. Pada topik selanjutnya ini saya akan membahas topik ketiga. Untuk topik ketiga itu sendiri, kita akan menggunakan case struktur untuk menentukan pengambilan keputusan berdasarkan boolean case. Jadi langsung aja kita langsung ke blok diagram. Kita akan mencari case struktur, klik kanan lalu ke bagian struktur, lalu kita drag ke dalam ini. Setelah itu kita akan menggunakan input nilai yang lalu kita akan hubungkan melalui boolean case pada case struktur. Bisa dilihat pada bagian kiri input. Kita ke front panel, lalu kita akan menambahkan numeric control untuk menentukan input nilai yang akan kita berikan. Setelah itu kita tarik ini keluar. Setelah itu kita akan mencari pada bagian comparison untuk menentukan nilainya itu paling besar dan paling kecil. Setelah itu kita tetapkan di sini, kita create constant pada bagian I. Setelah itu kita akan set nilai ketika dia besar maka akan menghasilkan true, ketika dia lebih kecil dibanding angka 75 ini maka dia akan menghasilkan false. Lalu kita akan hubungkan pada boolean case pada case struktur. Setelah itu kita akan tambahkan numeric indikator string constant pada bagian front panel, string indikator, untuk menentukan ini lulus atau tidak. Kita pergi ke blok diagram lagi, lalu kita keluarkan dia dari case struktur. Setelah itu kita akan memasukkan string constant untuk memberikan sebuah string pada bagian numerik, pada bagian string indikator. Lalu kita hubungkan pada string indikator pada bagian true. Lalu pada bagian false kita masukkan lagi string constant untuk memberikan dia 30 lulus. Lalu kita hubungkan lagi ke string indikator. Jangan lupa kita tambahkan while loop agar dia bisa mengulang lagi pemrogramannya. Kita berikan kontrol pada di sini untuk stop. Setelah itu kita akan menjalankan mendemonstrasikan pada hasil pengujian case struktur ini. Pertama-tama kita pergi ke front panel, ke sini, baru kita akan jalankan kita pakai front panel. Ketika dia nilainya kurang dari angka yang sudah kita setting atau kurang dari numerik yang kita berikan, maka akan memunculkan status tidak lolos. Namun ketika angkanya itu melebihi dari numerik yang sudah kita tetapkan, misalnya 80, maka dia akan memberikan status lulus. Mungkin untuk sekian dari penjelasan mengenai case struktur basic ini. Lalu kita akan lanjutkan ke topik selanjutnya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan topik keempat mengenai array dasar. Untuk array ini sendiri merupakan data kumpulan beberapa data yang awalnya itu semulanya kosong. Kita akan pergi ke front panel terlebih dahulu, lalu kita akan mencari array. Kita drag
Lalu di sini ada array yang masih bentukan kosong, tidak ada tampilan datanya. Dan ketika kita masukkan numerik indikator ke dalam array tersebut, maka dia akan memunculkan tampilan data yang belum ada nilai di dalamnya. Lalu ketika kita tarik, maka dia akan memunculkan beberapa data yang akan ditampilkan. Untuk pada bagian kiri ini merupakan dimensi yang ditentukan ketika kita tarik ke bawah, maka ini akan terpecah menjadi 2 dimensi. Namun kita di sini saya akan menggunakan dimensi pertama saja, yang mana saya akan menampilkan 5 data dari array ini. Langsung saja kita ke blok diagram. Kita sudah mendapatkan satu array. Baru kita akan mencari yang namanya itu boolean array. Nah, untuk boolean array itu adalah merupakan fungsi yang dipakai untuk menggabungkan beberapa data yang terpisah, lalu hasilnya akan dihubungkan melalui array yang sudah kita buat tadi. Pertama-tama kita ke front panel, kita akan membuat data dummy atau kumpulan data. Kita buat sampai 5. Lalu kita di sini saya menambahkan data 1. Saya akan menampilkan 5 data yang akan disambungkan melalui boolean array, lalu akan digabungkan, hasilnya akan digabungkan melalui array yang sudah saya bikin tadi. Kita hubungkan satu persatu data yang sudah kita buat, kan pastikan sudah terhubung semua agar tidak terjadi error. Lalu saya tidak perlu menambahkan while loop agar kita bisa memanipulasi data berdasarkan pengulangan yang akan kita demonstrasikan. Ini kita tambahkan di sini. Lalu setelah kita membuat pemrograman sederhana mengenai array, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara data-data yang dipecah ini digabung melalui satu array. Kita langsung running. Kita langsung running saja. Di sini ketika saya akan memasukkan data pertama yakni angka 11, maka pada bagian array 0 atau data ke 0 pada array akan memunculkan nilai 11. Ketika saya akan memunculkan nilai lagi pada data kedua, maka array pertama atau disebut numerik indikator kedua akan memunculkan data dari yang pertama akan memunculkan data dari yang kedua, lalu selanjutnya dan seterusnya. Maka jika seperti ini kondisi array berhasil dijalankan dengan
sesuai dengan apa yang saya mau. Untuk kesimpulan itu sendiri, array ini bertujuan untuk menggabungkan data-data yang terpisah menjadi data array yang data array tunggal yang akan menampilkan data-data dari jumlah yang tertentu. Mungkin untuk topik keempat cukup sekian. Saya akan melanjutkan topik kali ini. Saya akan menjelaskan topik kelima yang akan saya lakukan, yaitu manipulasi array. Jadi pada praktikum ini saya menggunakan beberapa function buat array, yaitu array size, array index array, sort by array, sort 1D array, delete from array, dan juga array max and min. Jadi pertama-tama saya akan membuat sebuah array control yang dimana saya akan mengontrol nilai-nilai dan juga memanipulasinya agar bisa di monitoring melalui beberapa fungsi yang array yang saya bilang sebelumnya. Pertama-tama kita pergi ke blok diagram, lalu kita pergi ke front panel, lalu saya akan mencari array di sini, bisa drag, lalu saya akan mencari numeric indikator, lalu kita akan memasukkan ke dalam array ini, lalu kita akan membuat sekitar 5 data yang akan saya buat di sini. Kita pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu nilainya, misalnya sini saya akan masukkan nilai 10, nilai 5, nilai 30, 25, dan juga 15. Untuk fungsi pertama di sini saya akan memakai index array. Pada index array ini saya akan hubungkan kepada array control tadi yang sudah dibuat. Lalu pada di bawah sini ada index yang bertujuan untuk menampilkan indeks tertentu dari indeks array control ini. Misalnya saya di sini akan create constant, lalu saya akan jadi pada array control ini dimulai pada indeks 0, yakni nilai ke-10. Indeks pertama itu 5, indeks kedua itu 30, indeks ketiga itu 25, dan indeks keempat itu ada 15. Jadi untuk indeks array ini saya akan menampilkan contohnya 3. Lalu pada outputnya saya akan tampilkan create indikator. Di sini akan memunculkan nilai indeks. Lalu kedua itu ada fungsi yang bernama array size. Kita taruh untuk array size ini adalah bertujuan untuk mengetahui atau mengukur jumlah indeks yang sudah dibuat di sini. Jadi tinggal dihubungkan saja, lalu kita klik numeric indikator pada bagian output indikator. Taruh di sini jumlah size, ukuran array. Selanjutnya itu ada delete from array, yang di sini bertujuan untuk menghapus nilai indeks tertentu berdasarkan indeks yang saya akan berikan, yang saya akan tentukan. Saya akan di sini gabungkan ke array control tadi,
Lalu pada bagian bawah sini saya akan, pada bagian indeks di bawah sini saya akan membuat saya akan create constant, lalu saya akan memilih pada indeks bagian 2 yang akan dihapus. Nanti mungkin bisa juga atau bisa juga di create control agar kita bisa mengubah agar kita bisa menghapus indeks tertentu. Dan pada bagian teleportation sini saya akan menampilkan nilai indeks yang sudah terhapus. Lalu saya akan melanjutkan kepada function blok berikutnya, yakni sort 1D array. Jadi sort 1D array ini bertujuan untuk mengelompokkan sejumlah array berdasarkan nilai yang paling terkecil sampai terbesar. Untuk pertamanya, pada bagian inputnya saya akan hubungkan pada array control tadi. Lalu pada bagian sort nya kita akan create indikator. Jadi dia akan menampilkan array indikator yang akan diurutkan berdasarkan jumlah berdasarkan nilai yang paling terkecil hingga terbesar. Kita akan namakan sort array. Setelah itu pada fungsi yang terakhir kita akan menambahkan array max and min. Untuk array max and min ini bertujuan untuk menampilkan nilai indeks yang paling terbesar. Contohnya di sini saya akan menghubungkan inputnya pada bagian array control. Lalu pada bagian max value kita bisa create indikator. Max. Dan pada bagian min value kita bisa create indikator juga. Lalu kita akan tambahkan while loop di sini untuk melakukan pemrograman secara berulang-ulang. Kita create control di sini di bagian stop. Lalu pada bagian manipulasi array ini terdapat array max min dan sort 1D array, index array, ukuran array, dan juga delete from array. Jadi pada demonstrasi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana manipulasi array. Pertama-tama kita running dulu programnya. Lalu di sini sudah kita tentukan array control yang secara mengacak. Jadi di sini untuk indeks yang ke 0 itu ada 10, indeks kita itu ada 5, indeks kedua ada 30, dan indeks ketiga itu ada 25, dan indeks yang keempat ada 15. Untuk nilai min, untuk berdasarkan hasil pengukurannya kita mendapatkan nilai minnya itu di angka 5 berdasarkan function array max and min, dan juga nilai max itu sebesar 30. Dan untuk nilai indeks yang sudah kita tentukan tuh berada di angka 25, yang dimana kita menentukan untuk memunculkan indeks array pada ketiga. Jadi di sini ada 0, 1, 2, 3, maka indeks ketiga ini akan dimunculkan pada nilai indeks.
Untuk ukuran arraynya sendiri itu dia ada 5 karena indeksnya nih ada untuk ukuran itu ada 5 1 2 3 4 5, dan yang untuk indeks yang terhapus tuh kita bisa manipulasi ketika saya akan ke satu maka yang terhapus itu 5, kita ke indeks kedua tuh 30, indeks kita ada 25, dan indeks yang kedua ada 15. Untuk sort array sudah sesuai dengan pengurutannya yang yakni dari nilai yang terbesar dari nilai terkecil hingga terbesar. Mungkin sekian dari topik pemrograman sederhana untuk memanipulasi array. Sekian dari saya akan lanjutkan pada topik ke-6. Paisan yang terhormat dan juga rekan-rekan semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan topik ke-6, yakni cara menyimpan file ke dalam bentuk format .txt. Jadi konsepnya kita di sini yakni kita akan membuat suatu program yang akan menyimpan sebuah data-data menjadi sebuah file yang akan disimpan ke dalam file explorer. Langsung saja kita akan membuat langkah-langkah pemrogramannya, yakni kita akan menambahkan sebuah path control yang dimana di sini sebagai tujuan dimana kita akan menentukan lokasi yang akan mau kita simpan filenya. Lalu setelah itu kita akan membuat numeric indikator atau numeric constant juga bisa, tapi saya akan menggunakan numeric indikator agar kita bisa mengatur file-file yang data-data yang akan kita simpan. Lalu setelah itu kita ubah dulu ini, mungkin sebagai contoh ini arus, dan ini tegangan. Lalu setelah itu kita akan ke blok diagram, dan sini akan muncul sebuah path, arus, dan juga tegangan. Setelah itu kita akan mencari suatu function yang bernama write to text file, yang dimana bertujuan untuk menuliskan atau menyimpan suatu data dalam bentuk file yang akan disimpan ke dalam lokasi file yang akan dituju. Setelah itu kita mengelompokkan data dari arus dan tegangan ini menggunakan format string. Format into string. Jadi kita akan lihat ke bawah, lalu kita akan pertama-tama kita akan membuat nomor string constant, lalu kita sambungkan ke sini ke atas, kita dimana akan membuat sebuah arus. Lalu setelah itu di bawahnya kita akan temukan arus, nomor indikator arus, ke TDL. Lalu kita akan mencari yang namanya type constant untuk membuat tulisannya semakin jauh agar rapih. Setelah itu kita akan menambahkan sebuah string constant lagi untuk tegangan. Tambahkan sini tegangan sama dengan. Oke, setelah itu kita masuk tegangan, lalu kita akhiri dengan end line of constant. Nah, setelah itu kita akan sambungkan teks di sini, kita sambungkan ke resulting string, lalu values dialog ini kita akan sambungkan ke teks, dan kita akan mendemonstrasikan program ini apakah berhasil atau tidak.
Jadi kita akan coba membuat suatu permisalan, misalnya arusnya itu 5 ampere dan tegangannya itu 24 volt. Dan jangan lupa kita tambahkan, kita akan menyimpannya ke di folder yang di dalam unduhan yang sudah kita sediakan. Di sini saya akan menggunakan, tinggal salin alamatnya, lalu kita tambahkan lagi uh, untuk menyimpan, untuk kita membuat file nama terbaru. Misalnya kita tambahkan di sini data 2.txt. Oke. Lalu kita jalankan. Oke, program sudah berjalan dan kita sudah lihat tidak, karena tidak terjadi apa-apa pada di file review ini, tapi kita akan mengecek apakah datanya sudah masuk. Oke, teman-teman. Oke, datanya sudah masuk. Apakah kita lihat di sini? Untuk datanya sendiri itu kita sudah mendapatkan nilai arus yang sesuai dengan pemrograman levelnya, yaitu sama dengan 5, dan juga tegangan itu sama dengan 24. Mungkin sampai di sini saja untuk topik pembahasan cara menyimpan file ke dalam bentuk format .txt pada file explorer dengan menggunakan pemrograman LabVIEW. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini kita lanjutkan ke topik selanjutnya, yakni cara membaca file yang sudah kita simpan di dalam file explorer. Baik, selamat malam Pak Ihsan yang terhormat. Saya Koda Spam pemrograman dari matkul pemrograman instrumen maya, dan juga rekan-rekan saya banggakan. Pada video kali ini saya akan membahas topik selanjutnya, ini topik ke-7, bagaimana cara membaca file yang sudah kita simpan pada topik sebelumnya yang sudah kita buat. Langsung saja, untuk konsep dasarnya itu kita akan membaca suatu file dengan menggunakan function yang berbeda. Yang sebelumnya itu adalah function write to text file yang akan kita ubah menjadi read from the text file. Kita akan langsung tambahkan di bagian blok diagramnya, lalu kita hubungkan pada bagian file list dialog ke dalam padnya, dan kita tambahkan juga from ini ke resulting string, dan juga kita akan tambahkan sebuah numerik indikator yang akan menampilkan data-data yang kita simpan pada file .txt. Kita tulis ini data 2 yang sudah kita sesuaikan, kita tambahin formatnya. Setelah itu lalu kita akan colok diagram, itu kita akan sambungkan ke dalam tersebut. Kita akan indikator di sini. Untuk indikator di sini kita akan tambahkan di data 2, kalau dimana membaca data dari file yang sudah kita simpan menggunakan word text file. Oke, sudah tersimpan di sini data 2. Kita jalankan karena lumayan panjang datanya. Lalu kita akan jalankan datanya. Ini kita sudah mendapatkan data yang sudah terbaca itu arus sama dengan 5 dari data 2 yang sudah kita di sini. Data 2 nya arus sama dengan 5, tegangan sama dengan 24. Jadi pada topik kali ini yang dimana kita bisa juga menulis dan menyimpan data dalam bentuk file yang akan kita simpan di file explorer dengan menggunakan pad dan juga write function yang bernama write to text file.
dan juga kita dan juga kita bisa menggunakan uh, pembacaan data pada file yang sudah kita simpan menggunakan function read from to the read from the text file, yang dimana kita menampilkan datanya dalam numerik indikator lalu akan memunculkannya yaitu arus 5 tegangan sama dengan 24. Mungkin cukup sekian untuk dari topik ketujuh ini, kurang lebih mohon maaf. Saya akan melanjutkan kepada topik selanjutnya. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan topik 8, yakni membaca counter otomatis dengan menggunakan tombol start dan stop. Jadi komponen function yang kita perlukan itu adalah while loop, shift register, timing function, tombol start stop, dan reset. Dan yang terakhir itu kita akan mendemonstrasikan counter berjalan secara otomatis. Oke, pada pertama-tama kita akan menampilkan numerik indikator sebagai nilai pembaca dari sebagai untuk membaca dari counter ini. Kita dapat counter, kita akan tulis counter. Setelah itu kita akan mencari boolean button. Kita akan buat sampai 3 karena yang kita perlukan pada 3. Yang pertama itu ada start, yang kedua itu ada stop, yang kita ada. Oke, setelah kita membuat ini, kita akan pergi ke block diagram, lalu kita akan mencari while loop kita. Lalu setelah itu pada bagian inting while kita akan menambahkan shift register. Nah, setelah itu kita akan menambahkan sebuah struktur sebagai untuk menjalankan dari tombol-tombol ini. Struktur pertama itu adalah start. Start yang dimana ketika kita menekan sebagai tombol untuk memulai membaca dari nilai counter. Di dalam true ini kita akan menambah berjalan dan secara otomatis. Kita pada bagian shift register bagian kiri kita akan sambungkan pada bagian increment input. Setelah itu pada bagian case selector ini kita akan sambungkan pada stop. Untuk tombol stop kita akan hubungkan melalui stop button pada while. Untuk setelah itu pada bagian pause kita akan setelah itu kita akan menambahkan case struktur kedua yang dimana ini akan mengreset dari nilai counter menjadi 0 kembali. Pada bagian itu kita akan mengisi 0. Kita akan script constant. Kita akan mencari konstan ini. Kita akan masukkan 0 kalau kita hubungkan pada bagian counter dan juga bisa di-stop. Nah, setelah itu kita akan menghubungkannya pada input false. Jadi kita akan hubungkan pada false. Jadi ketika dia dalam keadaan false, maka counter terus akan berjalan. Pada bagian false ke start kita akan hubungkan bagian ujung. Dan setelah itu pada bagian sini kita akan tambahkan sebuah grid constant 0 karena dia akan mereset kembali ke dalam nilai 0 lagi. Setelah itu
kita akan mendemonstrasikan pemrogramannya, kita akan oh ya, kita tidak kita jangan lupa menghubungkan pembahasan pada kampus kampus ini untuk mendemonstrasikan ketik. Nah, pada di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana kontrol otomatis berjalan menggunakan tombol start. Kalau kita gunakan tombol start, saya di sini lupa untuk menambahkan sebuah timing function. Saya di sini akan klik konstan, akan mengkasih delay 500 milisecond. Dia akan berjalan sesuai dengan dia akan berjalan otomatis sesuai dengan counter yang dimana dia akan terus berjalan dengan delay 500 detik, dan ketika kita pause maka dia akan berhenti, dan ketika kita menekan tombol reset maka counter tersebut akan kembali menjadi nol, dan ketika kita menyalakan kembali maka dia akan menjalankan nilai counter ini, dan ketika kita menekan tombol stop maka program counter. Mungkin sekian dari pembahasan bagaimana cara menjalankan sebuah counter otomatis menggunakan tombol start, stop, dan reset. Mungkin untuk itu saja. Selanjutnya saya akan melanjutkan kepada topik ke-9. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya menjelaskan topik ke-9, yakni bagaimana cara mengkombinasikan array dan file txt. Jadi kita akan menuliskan sebuah file dengan menggunakan array data, lalu dan kita juga akan membaca kembali file tersebut menggunakan read from text file, dan kita akan menampilkan pada hasil front panel. Jadi langsung saja kita pergi ke bagian kita akan pergi ke bagian front panel, yang dimana kita akan mencari state control sebagai uh, alamat tujuan alamat file tersebut. Lalu kita akan membuat array, lalu kita akan membuat indikator, lalu kita masuk ke dalam array. Kita akan membuat banyak 5 data saja, ini 16, 20, 19, 21, 22, dan 23. Setelah itu kita akan membuat string indikator sebagai dari pembaca hasil data yang sebagai pembaca hasil teks yang akan sudah dijalankan. Oke, pada bagian tunggal pada bagian block diagram kita akan selanjutnya mencari kita akan mengubah array ini. Kita akan mencari byte to text file. Oke, untuk kita di sini kita pada bagian text file di sini, untuk write kita membutuhkan yang namanya itu teks atau string dalam bentuk string. Jadi sebelum kita jadi ketika kita asal menyambungkan saja maka itu tidak akan terjadi error. Untuk itu kita akan menggunakan array terus string. Lalu pada bagian array specific string kita akan menyambungkannya, yaitu kita di sini akan kasih format string. Kita akan kasihkan, dan lalu pada bagian sini kita akan kasih
set constant untuk memberikan jarak pada bagian stringnya. Setelah itu outputnya kita temukan pada bagian teks write to text file. Setelah itu pada bagian file list dialog kita akan sambung ke dalam thread. Setelah itu kita akan mencari read to text file untuk membaca dari from text file, untuk membaca kembali data yang sudah kita buat. Kita terus dialog kita hubungkan ke sini, lalu kita pada bagian hasil kali ini kita akan hubungan pada bagian lalu pada kita sudah membuat program sederhana bagaimana cara mengkombinasi array dan juga file teks. Itu kita akan membacanya pada hasil bagian tontonan. Lagi kita tidak lupa untuk menampilkan yang pada bagian alamat pada folder kita akan salin pada bagian tab dan kita akan membuat nama foldernya itu topik 9. Setelah ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana dia akan menuliskan data dan juga bagaimana dia akan membaca data secara langsung. Kita akan start. Kita akan pergi ke panel. Maka dia sudah membaca data dari 1920. Kita akan pergi ke bagian folder terlebih dahulu. Itu topik ke-9. Maka dia akan sudah membaca data yang sudah kita tuliskan pada pemrograman Nokia 1921. Yang sudah sesuai dengan numeric counter yang sudah kita isi. Dan setelah itu kita pada bagian baca hasil file juga kita sudah menampilkan sejumlah nilai yang sudah kita tulis tadi dengan menggunakan format .txt. Mungkin untuk sekian dari penjelasan topik ke-9 ini, kita akan lanjutkan ke topik terakhir. Baik, pada di video terakhir ini saya akan mendemonstrasikan mini project counter otomatis dengan tombol start dan stop, yakni sebagai kriteria saya akan mengintegrasikan seluruh materi dasar review dengan menggunakan while loop, case structure, array, file IO, dan shift register. Dan untuk demonstrasinya program berjalan dengan baik. Langsung saja kita pergi ke software reviewnya. Pada bagian from panel kita akan menambahkan sebuah array indikator, sebuah boolean terlebih dahulu. Di sini kita akan menambahkan sebuah tombol start, lalu di bawah itu ada tombol stop, yang ketiga itu ada tombol reset. Jadi untuk tombol start ini adalah memulai counter. Untuk tombol stop itu mematikan sistem, dan reset ini adalah mengulang kembali seluruh counter menjadi 0. Selanjutnya saya akan menambahkan sebuah array di sini, sebuah array dan juga numeric indikator yang akan kita masuk ke dalam array. Tujuannya apa di sini? Tujuannya agar membaca nilai dari counter yang akan terus bertambah plus 1. Setelah itu saya akan menambahkan sebuah string indikator, yang dimana string ini bertujuan untuk melihat melihat nilai yang dibaca oleh file sesudah file dibuat. Setelah itu saya akan tambahkan dot control
Yang dimana ini adalah tempat dimana lokasi file itu yang akan dibuat dan juga dibaca. Kita akan di sini menggunakan lokasi review OTS. Lalu setelah itu saya akan copy paste dan saya akan tambahkan sebuah nama file dalam mini project 2.txt, yang mana nanti kita akan bisa membaca dan juga melihat isi dalaman file tersebut. Sesudah itu saya ingin juga menambahkan sebuah tombol save, yang dimana ini akan save data tersebut, dan juga saya akan tambahkan sebuah tombol yang dimana namanya load, yang dimana tombol tersebut ini adalah untuk meng-load sebuah data. Untuk pada data arena saya akan banyakkan ke bawah. Saya geser ke sini. Di sini akan saya geser ke sini, dan ini akan kita tambahkan counter. Ya, kita akan saya baca. Tambahkan baca file. Yang terakhir adalah yang ini adalah lokasi file. Yang ini adalah membaca file string. Setelah itu kita ambil ke block diagram. Nah, untuk block diagram itu sendiri saya akan menggunakan pemrograman dasar pertama, yaitu kita menggunakan while loop, yang dimana fungsi itu akan melakukan perulangan. Setelah itu kita akan tambahkan add register untuk menyimpan nilai counter. Setelah itu kita akan masukkan semua boolean ke dalam register. Setelah itu saya akan tambahkan sebuah case structure, yang dimana sebuah untuk menimbulkan true dan false. Kita di sini akan membuat sebuah counter berjalan. Jadi kita akan hubungkan false ke case selector. Setelah itu saya akan hubungkan input shift register bagian kiri ke dalam sini. Setelah itu saya akan menambahkan sebuah increment yang akan menjadi nilai counter yang terus berjalan pada bagian true. Untuk case start ini kita akan hubungkan bagian sini ke sini. Setelah itu saya akan membuat counter kedua, yakni untuk counter bagian reset. Jadi untuk counter bagian reset ini dia akan melakukan sebuah perulangan lagi. Jika start ini adalah memulai dari 01 sampai seterusnya, maka reset ini akan mengulangnya kembali lagi jadi 0. Jadi untuk true nya jadi ketika dia true, kita akan tambahkan dbl numerik seperti ini. Lalu kita hubungkan pada bagian output sini, yang dimana ini akan terhubung oleh big array. Setelah itu kita akan hubungkan di sini kita akan menggunakan tombol reset. Untuk tombol stopnya kita akan menggunakan pada untuk stop bagian while loopnya. Biasanya kita akan menggunakan ke case selector bagian reset. Jadi untuk bagian false itu kita ambil dari bagian
true yang dari start, yang dimana akan jika dia tidak ditekan maka nilai counter akan terus berjalan. Jadi kita hubungkan pada bagian sini, lalu pada bagian sini kita akan langsung saja hubungkan pada bagian sini. Lalu setelah itu kita akan ke sini. Nah, untuk counter tadi kita akan mulai pada bagian sini. Sebelum itu saya akan tambahkan shift register bagian kedua, yang dimana kita tidak bisa indikator bagian situ, jadi kita harus tambahkan sebagai register bagian kedua, yang dimana tuh kita membutuhkan build array di sini. Build array, kita akan mencari build array, lalu kita tarik, lalu kita akan buat dua input, yang dimana tuh input pertama itu dari shift register pertama, yang dimana tuh kita akan membuat sebuah nilai konstan dari counter ini. Lalu kita akan hubungkan pada bagian counter ini, dan setelah itu pada bagian bawah input kedua build array kita akan hubungkan pada bagian counter yang di atas. Jadi pada bagian sini kita akan hubungkan pada bagian sini. Setelah itu kita akan buat create konstan, yang dimana nilai itu akan dimulai dari 0. Nah, untuk setelah itu kita akan lanjutkan pada bagian save dan load. Kita akan mencari case structure lagi, yang dimana ini ada pada bagian save, kita akan sambungkan ke sini. Lalu jangan lupa file, ini adalah lokasi file. Ini pada lokasi file kita akan taruh pada sini. Nah, pada bagian sini kita membutuhkan sebuah function yang bernama void to text file. Oke, pada bagian dalam sini. Nah, sebelum itu kita membutuhkan jadi untuk bagian sini kita tuh membutuhkan array to splitting. Jadi kita akan menggunakan array splitting to string, array splitting, yang dimana kita akan menghubungkan array ini pada bagian sini. Lalu kita akan tambahkan format stringnya, kita akan buat %f. Setelah itu pada bagian splitting string kita akan hubungkan pada bagian teks. Pada bagian values dialog ini akan kita hubungkan pada lokasi file. Setelah itu dia akan tujuan untuk menulis bagian yang dari sini, bagian dari counter ini ke dalam lokasi file. Nah, setelah itu kita akan membuat satu case structure lagi yang terakhir untuk case structure mengload data ya, atau dimana bisa membaca data. Kita akan hubungkan pada bagian case selector. Untuk bagian false ini kita biarkan saja, dan untuk pada bagian ini kita akan membutuhkan sebuah function yang bernama read from text file. Kita akan masuk ke dalam terlebih dahulu. Lalu kita akan use values dialognya, kita akan hubungkan pada bagian lokasi file. Setelah itu jangan lupa kita akan masukkan error init tuh sini, kita akan masukkan pada error output. Nah, tujuan apakah tidak terjadi error benar-benar. Nah, setelah itu pada bagian sini kita hubungkan pada bagian teks, kita hubungkan pada string indikator. Baru bagian sini kita istiadat, dan jangan lupa kita tambahkan sebuah delay agar nilai counter itu berjalan dengan menggunakan delay. Kita akan menambahkan delay sebanyak 1000 detik saja. Nah, untuk pemrogramannya mungkin hanya segini. Jadi kita akan langsung saja ke bagian demonstrasi, yang dimana pada bagian demonstrasi ini saya akan pergi ke front panel terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah membuat lokasi file. Jadi
Jadi kita akan langsung saja menjalankan. Jadi ketika kita tekan tombol start, maka nilai counter pada array indikator akan terus berjalan, dan kita tekan tombol start, maka nilainya akan 0 kembali. Dan ketika kita menekan tombol save, maka dia akan memunculkan pada bagian folder unduhan. Maka kita akan buka, maka 0 0 1 1 2 3 4. Setelah itu ketika kita mengambil tombol load, maka dia akan membaca file yang sudah kita tulis pada bagian save, dan ketika kita stop ini, maka program akan berhenti. Jadi mungkin kita bisa ulang kembali. Kita akan run terlebih dahulu dan kita akan menekan tombol start. Oke. Jadi tombol start masuk ke ini, jadi kita akan menekan tombol start, maka dia akan berjalan 1 2 3 4. Ketika kita menekan tombol reset, maka dia akan menjadi 0 kembali. Mungkin sekian dari project mini project terakhir kali ini. Saya Zulfan Sahli dengan NIM 2303321079, dengan dosen mata kuliah bernama Bapak Ihsan Auditia. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.